wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri. Saya dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syahkuala. Jadi di sini saya bersama Kak Erna selaku penanggung jawab dari Kutaraja Agika. Nah, Kak, bisa nggak sekarang Kak ceritakan bagaimana latar belakang dari Kutaraja Agika ini? Untuk latar belakangnya mungkin dari pertama berdiri ya mungkin ya. Kalau untuk berdirinya kalau nggak salah itu 2013, tapi itu masih kayak 1, 2, 3 kambing. Jadi di 2015 masih juga bertambah sedikit. Terus kita pas tahun itu masih 1 cabang. Posisinya di Lampung itu baru dibuka kayak kandang seperti yang sekarang itu yang seperti contoh ini. Nah di situ baru kayak mulai dan kita pun udah mulai kayak mencari peluang customer atau pelanggan untuk menarik kita. Terus di 2019 baru kita buka cabang satu lagi yang di sebelah Lumpet ini sebelum kesini. Itu karena itu punya pemerintah, jadi kita harus bongkar semua, maka penduduk di situ juga harus bongkar, maka pindahlah kita kemari. Terus kita buka satu lagi cabang di Lampung. Jadi yang ada di sini tahun berapa? 2019. Bidang usaha apa aja yang Kakak jalankan saat ini? Kalau saat ini kita masih fokus kalau beliau ya fokus di satu peternakan yang pastikan. Tapi dalam peternakan kita kan ada juga program untuk Afrika, nazar, terus bisa untuk penduli pesta atau penduli murid. Terus kita juga menyediakan produk untuk susu dan edukasi seperti yang kakak-kakak lihat tadi itu kan bisa juga untuk pengetahuan anak-anak yang masih dini itu. Dan satu lagi beliau juga ada buka usaha bagian F&B kan berhubungan dengan kambing, jadi beliau sekalian bisa dipromosi juga. Oh kita ada akikah nih, jadi beliau nanti sekalian makan bisa juga lihat langsung tapi yang di lokasi yang di dekat Wali Mangrove. Oh iya tahu Kak, tahu. Apa ya tantangan terbesar yang pernah Kakak alami dalam menjalankan usaha ini? Kalau tantangan sih itu hampir sama dengan yang pertanyaan itu sebenarnya. Tapi kalau tantangan itu mungkin waktu COVID yang lebih tepatnya. COVID rata-rata orang kan di PHK, tapi alhamdulillah kami di sini enggak di PHK. Alhamdulillah di PHK enggak, teman-teman yang di PHK. Alhamdulillah ya, cuman mungkin dari pemilik usahanya sendiri ya UMKM ini mungkin agak pendapatannya income-nya agak menurun, tapi alhamdulillah kita nggak di PHK. Itu kan sebenarnya tantangan terbesar sih menurut kami, karena memang masa itu kan 5 tahun ya kita COVID itu yang memang kayak orang takut makan gitu. Tapi untuk ketemu langsung aja takut, makanya waktu itu kita lebih banyak menerima orderan lewat ini via WhatsApp. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kakak mengelola keuangan dari usaha ini? Kalau untuk mengelola keuangan, mungkin kalau untuk keuangan kita agak sedikit ya. Kita agak yang sekarang jadi misalnya kayak kalau dalam kondisi yang sekarang, alhamdulillah sedikit daripada yang sebelumnya itu kita mengelola keuangan pasti kita harus bisa mengatur dulu strategi manajemennya. Pertama kita harus bisa mengatur dari segi kayak pakan di segala macam. Kita atur juga karyawan di sini biar jangan kayak boros. Biar nggak boros untuk jangan terlalu kita, tapi udah mereka orangnya udah ada takaran masing-masing. Setiap mereka udah tahu. Dan untuk keuangan lainnya itu kayak gaji karyawan segala macam itu memang udah kita udah ada ini apa tuh kayak manajemennya lah. Bagaimana Kakak membangun hubungan dengan pelanggan Kakak? Kalau untuk membangun hubungan otomatis kita yang pertama ya kita harus bersikap ramah dulu ya kan sama customer. Kalau misalnya customer marah-marah ya kita jangan ikut ya kan. Pasti kan ada 1-2 customer dan memang sebenarnya bukan marah ya, lebih tepatnya memang orangnya tegas orangnya, jadi nada bicaranya kan kadang tinggi gitu kan. Ada juga customer kadang kan nggak mungkin kita nggak pernah melakukan kesalahan gitu kan. Jadi pernah juga kejadian kita telatkan customer orang kan kena marah jadi waktu kurban ya kan. Jadi ya kita menghadapinya dengan pertama kita cari solusi dulu biar dia ada emosi kita jangan itu. Dan kita juga kalau misalnya pelanggan kita nanti ada kasih reward. Contoh
misalnya ada diskon gitu, itu kan membina hubungan yang ini juga biar nanti mereka kembali lagi ke sini. Dan bahkan ada beberapa juga misalnya nih, contoh kakak udah pernah akikah gitu kan, kita tak rekom untuk orang ini ya, itu kan sangat apa tuh berpengaruh kepada pelanggan kita yang lama kita pertahankan, yang belum kita mencari yang baru. Itu mencari pelanggan yang baru itu dengan cara yang seperti ini, mungkin dari face to face, nanti orang oh di sini enak, orangnya enak, CS-nya enak, ramah, terus karyawannya ramah, terus dari segi produk pun kita harus betul-betul kayak tadi kan bergerak di kita bagian masak gitu kan, buat kita masakan untuk susu itu kan juga harus kita jaga kualitasnya biar orang nanti nggak pergi, kita bertahan di sini. Bagaimana Kak melihat perkembangan usaha Kakak dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan? Kalau itu ya otomatis kalau untuk melihat 5 sampai 10 tahun ke depan otomatis kami pengen berkembang sih, maksudnya yang udah ada sekarang itu kita pengen contohnya di sana ya. Sekarang susu kita kan kita produksinya cuma yang murni aja, belum ada rasa-rasa belum karena nggak cukup. Ini aja kan kita masih kayak fokus kan yang datang ke kesehatan sebelum kan, jadi kalau untuk rasa strawberry segala macam itu belum, yogurt apalagi kan itu belum kita, tapi rencananya ada tapi kita harus lihat dulu. Kami mementingkan kebutuhannya ini dulu. Orang cari ini kok bisa kayak yogurt, terus kayak rasa strawberry sudah paling rasa itu mungkin untuk anak-anak ya. Tapi kalau untuk sekarang kita fokus ke situ. Apa nih saran Kakak untuk kami yang mau memulai usaha? Kalau untuk saran ya, karena saya juga kerja di sini otomatis, apalagi kan kalian di bagian ini ya nyambung ya, maksudnya kalau saya kan ekonomi aja saya pengen punya kayak peternakan. Kenapa? Contohnya ya waktu COVID itu yang lain tutup ya kan, yang lain tutup, tapi kalau ini enggak. Betul. Kita pun bisa kayak bukan simpan ya, istilahnya kita bisa kayak pelihara dia dalam waktu beberapa tahun. Jadi investasi ya juga ya, selain emas kita bisa jadi itu juga selain emas ya. Jadi kalau untuk 5 tahun itu apa tuh saran saya untuk adik-adik, pertama dimanapun kita kerja, mau setinggi apapun gaji, mau bosnya baik atau ini lingkungannya nggak toksik baik, tapi tetap kita lebih enak punya usaha sendiri ya kan. Kita bukan berarti pengen bos, bukan nanti lebih berkaya, walaupun penghasilan kita sedikit lebih enak punya usaha sendiri. Kenapa? Kita bisa mengatur orang, kita bisa memanage orang, itu tujuan kita kuliah kan. Kita kan kuliah kan bukan untuk jadi bekerja di tempat orang selamanya, tapi kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Contohnya bapak sekarang, beliau lulusan dari sarjana hukum. Jadi ini Ya ownernya, tapi bisa diurus di sini kenapa? Pertama karena hobi awalnya kayak tadi yang pertama berdiri itu kan 2 ekor, 5 ekor, terus kita menghasilkan uang kan. Anak-anak muda yang memang hobinya mencari uang, nggak kayak sekarang gamer segala macam itu kan, kita kan besok kita harus buat yang lain ke depan, besok lagi kayak kakak tadi itu 5 tahun ke depan kita harus lebih berkembang lagi gitu. Dari situlah saya juga mulai belajar dari beliau ya, enak ya kayak gini. Maksudnya kan kakak kan tahu kayak kakak di karyawan berapa kan, kakak yang lagi walaupun uang beliau kan, tapi kan kita tahu enak ya kita per bulannya segini dapat kerja tempat orang bukan ya, tapi kita harus kerja di tempat orang belajar ada pengalaman ya, itu lah bagusnya kayak saya bilang kalian kok bisa, walaupun banyak yang bilang kita harus butuh modal, beliau enggak kok, modal beliau pertama enggak banyak. Kadang orang kan kayak itu kamu bisa kalau usaha karena dari dana orang tua ya kan, dari orang tua itu sampai 500 juta oke, tapi enggak semua kok. Itulah kita pentingnya kuliah, kita kan berpikir gimana bisa kalau kita bisa inovasi dari uang 500 ribu bisa lah kita pulang-pulang kayak kita kalian sih nggak dibilang kedatangan kayak esok kan, esok kan pulang-pulang. Apalagi sekarang kan kayak biar usaha kita ini kan lebih mudah main apa tuh pasang iklan online, kayak udah maju kita pasang iklan, tapi kalau sekarang kita melalui dari teman-teman dulu ketika kita punya saya dulu kayak gini.
itulah bagusnya kok bisa kalian harus bisa membuka lapangan kerja sendiri. Tidak menciptakan lapangan untuk adik-adik atau saudara-saudara kita. Dan karena kalau kita berharap sama pemerintah, nggak ada kan sekarang orang dalam, ya kan? Apalagi PNS itu mungkin bukan nggak boleh sih, cuman kita kan masih apa ya bergantung dengan pemerintah. Kalau kita dekat gimana ya kan? Kita usaha sendiri, insya Allah kita yang ngatur, kita yang menulis, kita semua yang ini. Soal nanti jatuh atau apa itu risiko. Karena saya kayak tadi beliau di sini pernah jatuh. Yang pertama waktu di Jepara itu ratusan juta kan, juta. Yang baru kita baru 2 tahun 2019, kami pindah ke sini 2019. Itu kan belum kembali modal mungkin udah dua lagi, itu resiko. Kita harus bisa mengambil resiko kalau memang mau berbisnis. Kalau takut resiko jangan berbisnis, kerja tempat orang aja. Kalau saya ada modal sendiri juga, saya mau buka usaha sendiri. Amin Kak. Semoga dimudahkan. Walaupun nggak di bidang ini, tapi kan kita punya skill masing-masing ya. Kayak saya ekonomi, mungkin di bidang lain gitu. Baik Kak, terima kasih atas saran Kakak. Makasih udah meluangkan waktunya.